Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berkaryanya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina, sehingga penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah dengan para pemikir ekonomi nasional di setiap di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama. Yang pertama ialah sistem ekonomi benteng. Sistem ekonomi benteng atau program benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April tahun 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Program ini diluncurkan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojo Hadikusumo yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada waktu itu. Setelah Kabinet Natsir jatuh dan digantikan Kabinet Sukiman, program ini dilanjutkan Menteri Keuangan Yusuf Wibisono. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah yang pertama, membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Kedua, memberi lisensi impor bagi pribumi. Yang ketiga, memberi kredit kepada pribumi. Keempat, meningkatkan daya saing di luar negeri. Kelima, melindungi importir pribumi dari persaingan ketat dengan importir luar. Adapun program dari Kabinet Benteng ini adalah yang pertama, menjamin keamanan dan ketentraman. Kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Keempat, menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif. Program ini dilakukan dengan memberi perlindungan atau proteksi terhadap usaha pribumi dan memberikan kredit atau pinjaman usaha kepada 700 pengusaha bumi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba merupakan sebuah sistem ekonomi yang pernah ada dan diterapkan ketika masa demokrasi liberal. Di sistem ini, pengusaha non-pribumi harus saling membentuk orang pribumi dalam usahanya dengan melakukan pelatihan terhadap pengusaha pribumi seperti memberi kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Penggunaan Alibaba berasal dari julukan Ali yang disebut dengan pengusaha pribumi dan Baba disebut dengan pengusaha non-pribumi. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Kabinet Ali Sastromijoyo. Adapun tujuan dari sistem ekonomi Alibaba yaitu yang pertama, memajukan pengusaha pribumi. Kedua, supaya para pengusaha pribumi bekerja sama untuk kemajuan ekonomi nasional. Ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha swasta nasional lokal pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat, memajukan ekonomi Indonesia harus menjalin kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Sistem ekonomi Alibaba memiliki 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha non-pribumi harus dan wajib memberi pelatihan untuk pekerja pribumi supaya bisa menduduki jabatan-jabatan staf di perusahaan negara. Kedua, pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara. Ketiga, pemerintah memberikan kredit dan lisensi untuk usaha swasta nasional. Kegagalan sistem ekonomi Alibaba antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha non-pribumi gagal memberdayakan pengusaha pribumi. Kedua, banyak pengusaha pribumi melakukan pengalihan perusahaannya kepada pengusaha non-pribumi. Yang ketiga, pengusaha non-pribumi hanya meminjam nama. Dari pengertian gerakan Asaat.
Gerakan Asaat merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan ekonomi nasional, yakni memperkuat kelas ekonomi menengah pribumi, yang umumnya bermodal lemah dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian, termasuk dalam hal persaingan dengan pengusaha asing dan persaingan dengan warga keturunan Cina. Gerakan Asaat ini didukung penuh pemerintah. Salah satu buktinya adalah pernyataan resmi pada Oktober 1956 yang menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Tujuan gerakan Asaat yaitu untuk memberikan perlindungan untuk warga negara asli dalam bidang perekonomian seperti usaha. Tanggal dibentuk gerakan Asaat yaitu pada tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sultan Syahrir dan penulis Supono yang beranggotakan 28 orang. Nasionalisasi perusahaan. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Undang-Undang Nasionalisasi disahkan pada tanggal 27 Desember 1958. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan, atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Perusahaan asing yang dinasionalisasi antara lain: 1. Perusahaan swasta peninggalan Belanda yang mengelola listrik dilebur ke dalam PLN atau perusahaan listrik negara. 2. Perusahaan perkebunan Belanda diambil alih dan kemudian ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Perkebunan Negara atau PPN. 3. Sektor kepentingan lain yang diambil alih adalah Jabatan Pos, Telegram, dan Telekomunikasi. 4. Dalam bidang perhubungan dibentuk penerbangan komersial Garuda Indonesia Airways atau GTA yang mengambil alih semua aset Knil. Kelima, perusahaan pelayaran Belanda KPM yang merupakan embrio Pelni. Yang terakhir yaitu Rencana Program 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo kedua, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara atau BPN. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau yang disingkat dengan MUNAP. Masalah-masalah rencana program 5 tahun yaitu yang pertama, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958, mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisme perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melakukan kebijakan ekonominya masing-masing.